Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan P3K Guru Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan seleksi tahap 2 P3K Guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk para guru honorer, ini banyak sekali memicu protes Bapak Ibu, baik yang berasal dari Bapak Ibu guru honorer maupun dari pengelola berbagai yayasan pendidikan atau sekolah yayasan sekolah swasta seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir sekali itu adalah berkaitan dengan seleksi tahap 2 P3K untuk guru yang diprotes para pendidik honorer terutama di sekolah negeri maupun pengelola berbagai sekolah yayasan pendidikan di tanah air ini Bapak Ibu. Baik, di sini kami sudah mengutip sebuah berita dari tribunnews.com Bapak Ibu. Banyak bolong-bolong, seleksi P3K guru baiknya dievaluasi total. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda Bapak Ibu. Kami berharap ada evaluasi total terkait pelaksanaan seleksi P3K guru karena dari tahap pertama hingga tahap kedua ini ada hal-hal yang tidak diantisipasi dengan baik sehingga pelaksanaannya kerap memicu protes dari banyak kalangan, utamanya para guru honorer itu sendiri. Ini yang disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda pada hari Selasa 11 Januari 2022 hari ini Bapak Ibu. Beliau menjelaskan pada seleksi tahap pertama P3K banyak diprotes karena dinilai tidak ramah dengan guru honorer senior seperti itu Bapak Ibu. Passing grade, ujian kompetensi yang terlalu tinggi hingga minimnya sosialisasi terkait penanggung jawab gaji dan tunjangan para guru honorer saat lulus seleksi Bapak Ibu. Seleksi tersebut memicu kegaduhan hingga muncul penundaan hasil seleksi. Ini adalah pada tahap pertama seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata fenomena protes ini kembali terulang pada seleksi tahap kedua karena muncul migrasi besar-besaran dari guru honorer yang selama ini mengajar di sekolah swasta ke sekolah negeri karena mereka lolos tahap kedua P3K guru. Ini yang disampaikan Bapak Saiful. Keikutsertaan guru honorer di swasta untuk ikut seleksi P3K guru, kata Pak Huda, sebenarnya tidak menyalahi aturan. Kendati demikian, harusnya ada afirmasi dalam seleksi P3K guru ini untuk para guru honorer di sekolah-sekolah negeri lebih dulu bisa lolos sebagai ASN seperti itu Bapak Ibu. Para guru honorer di swasta harus diakui rata-rata memang punya tingkat kesejahteraan yang lebih baik Bapak Ibu, karena gaji mereka ditanggung oleh yayasan pendidikan yang relatif lebih mapan. Bahkan rata-rata dari mereka, para guru honorer swasta ini telah ikut sertifikasi guru yang dalam P3K tahap kedua ini mendapatkan poin tinggi Bapak Ibu sampai dengan 100% seperti itu ya, saat ikut di seleksi P3K guru tahap kedua. Ini kata yang disampaikan oleh Pak Huda tadi. Lolosnya seleksi guru honorer dari sekolah swasta ini, kata Pak Huda, memunculkan persoalan baru terkait distribusi mereka di sekolah-sekolah negeri Bapak Ibu. Menurut beliau, setelah lolos seleksi P3K, para guru honorer menyandang status ASN dan harus memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri Bapak Ibu. Nah, masalahnya banyak kasus di sekolah-sekolah negeri ini ada guru honorer yang kebetulan di sekolah tersebut tidak lolos seleksi. Lalu bagaimana para guru honorer sekolah negeri ini harus ditempatkan ketika ada guru honorer baru dari swasta yang lolos seleksi P3K dan ditempatkan di sekolah mereka. Ini kata beliau Pak Huda. Gelombang besar keikutsertaan para guru swasta dalam seleksi P3K guru ini, lanjut Pak Huda, juga memusingkan para pengurus yayasan pendidikan. Dirinya mengaku mendapatkan keluhan banyak pengurus yayasan penyelenggara pendidikan yang ditinggal para guru mereka untuk ikut seleksi P3K guru dan bermigrasi ke sekolah-sekolah negeri. Persoalan ini tidak diantisipasi dengan baik karena mindset penyelenggara seleksi P3K guru masih memandang kualitas sebagai tolok ukur utama untuk menentukan lolos tidaknya guru honorer dalam seleksi P3K guru. Politikus dari
Partai Kebangkitan Bangsa ini mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN bahwa seleksi sejuta guru honorer menjadi P3K tidak semata-mata untuk meningkatkan kualitas guru. Lebih dari itu, seleksi sejuta guru honorer menjadi P3K adalah untuk memastikan kesejahteraan para guru honorer yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung penyelenggara pendidikan di berbagai sekolah negeri di pelosok tanah air ini. Seleksi P3K untuk sejuta guru honorer bukan semata-mata karena keinginan untuk meningkatkan kualitas guru, tetapi lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian dari afirmasi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta ada evaluasi menyeluruh sebelum pelaksanaan seleksi tahap ketiga P3K. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Harusnya menurut saya pribadi masih banyak yang harus dibenahi, dievaluasi, dan diperbaiki pada tahap berikutnya, dan juga untuk tahun anggaran 2022 sendiri Bapak Ibu, supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti dari tahap kedua tahun 2021 ini. Memang menurut kami pribadi memang sebaiknya dievaluasi dan diperbaiki demi terlaksananya tahap selanjutnya Bapak Ibu, bukan hanya di tahap 3 namun juga pada tahap di tahun anggaran 2022, karena kita sudah memasuki di tahun 2022. Semoga P3K tahun 2021 rentetan di tahap 3 dan optimalisasi nanti berjalan dengan baik dan disegerakan, sehingga Bapak Ibu yang menantikan keterlaksanaan P3K tahun 2022 itu dapat segala terobati dari penantiannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.